Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Rahma Aulia dengan NIM 2004272 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara BP 2020 Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori modernitas untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13 teori sosial dari Bapak Hidayatul Fajri. Baik, yang pertama, materi konsep dasar teori modernitas. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau masyarakat keterbelakangan ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19 yang menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. 2. Pemikir klasik teori modernitas. Menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu terlibat pada konsep diferensiasi dan struktural. Walt Whitman menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan, tinggal landas, menuju kematangan dan konsumsi massa. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya, khususnya sumber daya modal untuk meningkatkan investasi produk yang lebih tinggi. Tahapan modernisasi menurut Walt Whitman ada 5. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahapan ini ditandai dengan proses bertani dan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahapan ini, terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini, terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada kegiatan impor. Yang kelima, konsumsi massa. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin modernisasi. Kritik teori modernitas. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Perspektif teori modern ada 4. Yang pertama, asumsi teori modern. Yang kedua, aspek-aspek modernitas. Yang ketiga, beberapa tokoh teorisi modern. Dan yang keempat, Anthony Giddens. 1. Asumsi teori modernitas. Terdapat 2 definisi. Yang pertama, menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang lahir di Eropa pada abad ke-17 dan sejak itu pengaruhnya semakin menjalar ke seluruh negara dunia. Yang kedua, menurut Kamar, modernitas muncul antara abad ke-16 dan abad ke-18, dimulai di negara Eropa Barat Laut, terutama Inggris, Belanda, Prancis Utara, dan Jerman Utara. Aspek-aspek modernitas ada 5. 1. Individualisme. Kemenangan individual secara merupakan ciri utama di era modern. Yang kedua, diferensiasi. Munculnya spesialisasi, penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga, rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. Yang keempat, ekonomisme. Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. Yang kelima, perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Materi yang terakhir yaitu pemikiran Anthony Giddens. Pemikiran yang terkemuka dari Anthony Giddens adalah The Third Way atau Jalan Ketiga, studi politik dunia yang dipublikasikan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan wacana politik global kontemporer yang mencuat ketika eskalasi politik mencuat ke permukaan dengan sangat pesat sekaligus kontroversial.
Masalah ini berangkat dari keseriusan Giddens melihat kegagalan sosialisme di satu sisi dan keakuhan kapitalisme di sisi lain dalam memperjuangkan peradaban. Menurut Giddens, baik sosialisme maupun kapitalisme berkembang dalam kerangka politik dunia yang saling menjatuhkan. Keduanya berakhir dengan pudarnya nilai kemanusiaan di tangan kaum proletar dan borjuis. Untuk mengantarai konflik kegagalan tersebut, Giddens menemukan titik temu. Konsep ini meneguhkan kembali wacana kemanusiaan sebagai mainstream masing-masing peradaban. Jalan ketiga merupakan jalan terbaik menurut Giddens bagi konflik antar peradaban demi lahirnya suatu tatanan politik dunia yang humanis dan pluralis. Sekian materi dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.